Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku, Regina Latifah. Di video kali ini, aku akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi akuntansi keuangan, dan ini adalah video keempat. Di bagian keempat ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat kertas kerja atau worksheet di Microsoft Access. Sebelum ke tutorialnya, saya akan membahas sedikit tentang kertas kerja secara teori. Jadi, di dalam akuntansi, kertas kerja bukan sesuatu siklus yang wajib untuk dibuat, tapi memang pada umumnya orang-orang biasanya membuat kertas kerja untuk mempermudah proses akuntansi atau proses pembuatan laporan keuangan. Pada dasarnya, kertas kerja ini berbentuk tabel yang terdiri dari kolom-kolom yang di dalamnya terdapat ringkasan-ringkasan transaksi yang sudah dikelompokkan berdasarkan nomor-nomor akun. Selain itu, kalau teman-teman pernah lihat, kertas kerja ini punya 6 kolom, yang masing-masing di dalamnya ada kolom debit dan kredit. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih cara membuat kertas kerja di Microsoft Access? Untuk membuat kertas kerja, tabel yang kita perlukan adalah tabel tipe akun, tabel kode akun, dan tabel transaksi. Tabel-tabel tersebut sudah kita buat di video bagian pertama. Jadi langsung aja kita buat query baru dan masukin semua tabel yang tadi kita sebutkan. Kita ke create, query design, lalu masukkan tabel-tabel yang barusan kita sebutkan. Setelah itu barulah masukkan field yang kita butuhkan. Pertama ada tipe akun, field nomor akun, nama akun, saldo debit, saldo kredit, lalu di tabel transaksi pilih debit dan kredit. Khusus di query ini, relasi tabel transaksi dan tabel kode akunnya jangan lupa dirubah ya. Nah, di sini pilih nomor 2. Itu kita lihat. Oh ya, maaf ada kesalahan. Teman-teman jangan lupa dipencet totalsnya dan debit kreditnya diganti pakai sum. Langsung lihat aja hasilnya. Nah, saya munculkan dulu totalnya. Nah, ini saldo debit dan saldo kreditnya adalah saldo awal tahun sebelumnya, sementara sum of debit dan sum of kreditnya adalah saldo tahun berjalan. Kalau kita jumlahkan antara debit dengan debit dan kredit dengan kredit, maka dia akan menjadi neraca saldo. Tapi saya nggak akan buat neraca saldo ya, saya akan langsung membuat NSSD atau neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk caranya di sini saya akan membuat kolom baru, katakanlah neraca saldo disesuaikan atau disingkat NSD debit. Sumber datanya diambil dari hasil penjumlahan saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah sum of debit dikurangi sum of kredit. Kalau udah langsung oke aja. Saya mau lihat dulu hasilnya. Enter parameter value-nya okein aja. Kelihatan ya, hasilnya memang masih salah. Angka yang minus ini harusnya ada di kolom kredit, dan dari nama akunnya aja udah kelihatan
dia harusnya ada di sebelah kredit. Oke, langsung saya betulkan saja. Saya akan menghilangkan angka yang seharusnya tidak ada dengan menggunakan fungsi if. Perhatikan ya. Jadi logikanya begini. Jika saldo debit dikurangi dengan saldo kredit ditambah dengan sum of debit dikurangi sum of kredit, hasilnya kurang dari 0, maka jadikanlah dia 0. Tetapi, jika lebih dari 0, maka hitunglah jumlah saldo debit dikurangi saldo kredit ditambah dengan sum of debit dikurangi sum of kredit. Teman-teman perhatiin aja ya, saya agak susah kalau mau nulis rumus sambil menjelaskan. Diokehin saja. Ini jangan lupa grup by-nya diganti ke expression supaya dia tidak memunculkan enter parameter value. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, gimana untuk masalah angka minusnya udah kelar ya? Tinggal masalah angka yang hilang. Ini angkanya tidak muncul karena di Microsoft Access tidak seperti di Microsoft Excel yang bisa menjumlahkan kolom kosong dengan kolom yang berisi angka di Microsoft Access. Kondisi blank atau yang tidak ada angkanya seperti ini disebut dengan kondisi nol. Jadi, untuk bisa dijumlahkan condition-nya harus didefinisikan sebagai nol dulu. Caranya gampang, kita akan pakai fungsi nz. Rumus fungsi nz ini adalah fungsi nz di dalam kurung varian titik, value if null, di mana varian adalah nama kolom yang ada kondisi nolnya, sedangkan value if null adalah nilai yang akan kita berikan untuk merubah kondisi nol tersebut. Nah, dalam kasus ini, saya akan menyisipkan fungsi nz di antara fungsi if. Jadi, tolong diperhatikan saja ya, karena saya agak kesulitan kalau nulis rumus sembari menerangkan. Jadi, tolong diperhatikan cara penulisan rumusnya. Oke, tinggal kita lihat aja hasilnya. Nah, ini udah berhasil ya, dan hasilnya juga udah benar. Mungkin tinggal masalah formatnya aja, kita ganti jadi currency. Nah, jadi untuk neraca saldo disesuaikan bagian kolom debit, kita udah berhasil. Tinggal di bagian kolom debitnya aja. Udah pasti kalau kolom kredit itu jauh lebih gampang, karena kita tinggal copy paste aja rumusnya, kita pindahkan ke sebelah yang ada kredit. Kemudian kita ubah sedikit aja. Udah gitu, jangan lupa simpan query-nya. Katakanlah query kertas kerja, anggap aja query kertas kerja 1. Berikutnya, di dalam kertas kerja ini kita akan menambahkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Supaya query-nya tidak terlalu melebar, jadi untuk laba rugi dan neraca, kita akan membuat satu buah query lagi. Langsung aja, kita ke tab Create, dari Design, lalu kemudian masukin query kertas kerja 1. Udah gitu, masukin field tipe, nomor akun, nama akun, NSD debit, dan NSD kredit.
hasilnya ya. Sekarang tampilannya jadi lebih sederhana ya, dan bentuknya udah mirip banget sama kayak kertas kerja. Tinggal ditambahin laba rugi dan neraca aja. Laba rugi itu pada intinya hanya berisi akun pendapatan dan akun beban. Di aplikasi ini, akun pendapatan itu nomornya 4 dan akun beban itu nomornya 5. Jadi di kolom laba rugi ini kita akan hanya menampilkan nilai dari akun nomor 4 atau pendapatan dan nilai dari akun nomor 5 atau beban. Selain akun nomor 4 dan nomor 5, nilainya harus menjadi 0. Nah, untuk bisa menerapkan kondisi tersebut, caranya adalah dengan menggunakan fungsi logika if. Logikanya adalah, jika nomor akunnya kurang dari 4, maka nilainya 0. Dan jika akunnya lebih dari 4, maka dia akan menampilkan nilai dari NSD jika di sebelah debit, dan NSD kredit untuk laba rugi yang di sebelah kredit. Jadi langsung aja kita tuliskan rumusnya. Simak baik-baik rumusnya, teman-teman. Nah, ini sekalian aja untuk laba rugi di sebelah kreditnya, tinggal dikopas aja, lalu diubah ke kredit. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Nah, berhasil ya. Tinggal paling formatnya aja. Ini tinggal di format currency. Pasang. Ini formatnya tinggal diubah aja ke currency. Nah, sekarang tinggal lihat hasilnya. Satu lagi tinggal di giliran neraca di sebelah debit dan neraca di sebelah kredit. Untuk yang neraca sama juga pakai fungsi logika if, tinggal dikopas saja dari yang laba rugi tadi, cuma nanti logikanya dibalik. Kalau tadi kan jika nomor akunnya kurang dari 4, maka debitnya 0. Tetapi kalau di sini, jika nomor akunnya lebih dari 4, maka nilainya 0. Formatnya jangan lupa ya diubah ke currency.
kalau gini kan udah bener ya, berarti udah selesai. Jangan lupa di-save, kita namain query kertas kerja 2. Kalau udah gini, tinggal diubah aja ya ke dalam bentuk report. Udah nggak ada yang susah sih, langsung aja ke tab create, lalu ke report. Sabar ya, ini loading. Nah, kalau udah gini, sebenarnya udah selesai, tinggal urusan rapi-rapi sama ngasih jumlah. Sebelum ke jumlah, kita short dulu berdasarkan nomor akun. Klik more-nya biar nanti tab totalnya kelihatan. Lalu di with type total ini, klik tanda panahnya, lalu tabnya kita ganti ke NSD debit, lalu checklist show grand total. Lagi ke tabnya ganti lagi ke NSD kredit, lalu checklist show grand total. Lakukan lagi untuk laba rugi debit, checklist show grand total. Lakukan ini sampai ke NR kredit. Kalau udah, tinggal dilebar-lebarin aja supaya angkanya kelihatan. Sip, nilai totalnya udah muncul, jadi tinggal nentuin angka laba ruginya. Kalau udah gini, langsung ubah aja ke mode design view. Lalu ini kasih space dulu ya, teman-teman. Tambahkan text box. Aduh, biar rapi. Pindahkan ke bawah sini. Jangan lupa nama di property sheet-nya diganti ya teman-teman. Misalnya laba rugi bersih. Nah, tinggal nentuin nilai labanya. Teman-teman mungkin udah tahu ya, mencari rumus laba rugi itu pendapatan dikurangi beban. Total pendapatan di sini nama property sheet-nya yaitu akses total kredit. Untuk total bebannya nama property sheet-nya yaitu akses total debit.
langsung aja masukin rumusnya. Jadi rumusnya itu akses total kredit dikurangi akses total debit. Oke. Formatnya jangan lupa diubah ke currency. Terus ini jangan lupa di bold ya teman-teman, supaya jelas. Terus di rata kanan. Labelnya diganti aja namanya laba paut rugi. Nah, kalau udah ini langsung dilihat aja hasilnya. Kita lihat hasilnya. Nah, ini tinggal ngebalance neracanya ya teman-teman. Kita ubah ke design view. Pertama-tama kopas dulu kolom laba rugi debitnya, lalu di paste, digeser ke bawah neraca kredit. Ini labanya masih boleh teman-teman. Setelah itu kolom neraca debitnya ini juga diduplikat, kopas, geser ke paling bawah, kalau udah gini tinggal nyiapin satu text box lagi. Ini untuk menyimpan nilai kredit dikurangi laba. Labelnya kita ganti jadi utang sama dengan utang ditambah modal. Ini jangan lupa digeser ke sebelah sini. Nah, kalau udah gini, tinggal masukin rumus di expression builder-nya, yaitu akses total NR kredit ditambah laba rugi bersih. Oke. Langsung dilihat dulu hasilnya. Kalau udah gini tinggal ditebelin aja, terus di rata kanan. Sama dikasih format currency.
Kalau udah gini tinggal dilebar-lebarin aja ya teman-teman, biar angkanya kelihatan. Kalau udah gini, berarti udah jadi kertas kerjanya. Tinggal dirapihin aja. Sekian ini pemaparan dari saya di video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Regina Latifah pamit undur diri. Dah.